kata istilah juru selamat atau Mesias itu kan dari lidahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dari dulu sampai saat ini ya mengatakan juru selamat itu utusan Tuhan. Ya Tuhan, tapi melalui apa? Melalui para utusan. Betul yang dikatakan sama Ustadz saya tadi, ya, termasuk Nabi Musa. Baca Yesaya 19:20. Silakan coba baca. Coba. Ya, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang penindas, maka ia di sini siapa? Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Siapa juru selamat yang dikirim? Siapa juru selamat yang dikirim oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Musa. Mau tahu siapa? Baca Lukas 2 ayat 11. Musa keluar 7 ayat 1. Sudah pasti Nabi Moses. Sudah pasti Nabi Musa. Gak ada yang lain selain Nabi Musa. Gak ada lagi yang lain selain Nabi Musa yang mengeluarkan orang Yahudi dari tanah Mesir. Betul. Sebentar Bang. Itu Anda baca di Yesaya. Yesaya ada pada zaman raja-raja. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanda perjanjian. Keluar 7 ayat 1 baca. Keluar 7 ayat 1. Keluar 7 ayat 1 baca. Betul. Bang Kendi itu betul bahwa itu juru selamat untuk Yesus Kristus. Karena ini Yesaya berbicara pada saat kejadian dia berada di zaman Hizkia raja. Berarti dia sudah membawa. Sabar, nelan. Jangan ditelan bijinya. Baca baik-baik Yesaya itu berada pada zaman tertib Bang, biar enak diskusinya. Di situ Bang Kendi. Ini seru ini Bang, biar tertib. Iya. Betul Bang Kendi. Iya, saya tanya sama Anda. Hanya Yesus jawaban hidup. Iya, kenapa ini? Kamu cari Yesaya, berada pada zaman siapa? Iya. Zaman Yesaya jauh tahun Bang. Selesai di bawah. Yang dimaksudkan ini buatan ini adalah sabar. Jangan. Kamu membicarakan Yesus aja, larinya ke perjanjian lama. Sementara di perjanjian lama Yesus belum lahir. Gitu loh. Ketika saya membawakan dalil, siapa yang membebaskan bangsa Mesir dari penindas, siapa yang membebaskan orang Israel dari penindasan di tanah Mesir, kamu kesana kemari ngomongnya. Udah tinggal ngomong aja Nabi Musa yang jadi juru selamatnya orang Israel, clear, selesai gitu loh, gak usah kesana kesini gitu. Nah, kalau mau ngomong, walaupun kamu nggak percaya bahwa Nabi Musa itu sebagai juru selamat orang Israel yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya itu hak Anda kalau Anda tidak percaya. Tetapi ya orang Yahudi sampai saat ini ya mempercayai Nabi Musa itu adalah Mesias bagi mereka karena nenek moyang mereka dibebaskan dari penindasan di tanah Mesir. Begitu loh. Kalau kamu nggak percaya wajar dong, kamu Kristen bukan Yahudi. Gak usah kesana kemari. Nih kalau kamu berbicara tentang juru selamat, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Di sini siapa? Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tuhan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesuslah yang telah dibangkitkan Tuhan sebagai juru selamat. Ini maksudnya gimana nih? Ini Tuhan ini maksudmu ini yang dibangkitkan ini? Ini Tuhan yang dibangkitkan sama Tuhan ini Tuhan? Iya. Bapak. Iya. Tuhan sama Tuhan enggak? Bapak. Iya. Jadi Tuhanmu ada dua. Kepada Bapak. Itu Bapak. Tuhanmu ada dua. Tuhanmu ada dua. Loh, dia diserahkan kepada Tuhan. Di situ mereka mencatat dia sebagai Tuhan. Jadi clear Tuhanmu ada dua gitu. Clear dulu Tuhanmu ada dua. Tidak ada dua. Kalau nggak ada dua terus yang bangkitkan siapa? Yang bangkitkan siapa? Yang bangkitkan siapa? Suara Bang Indra kok putus-putus. Bang Indra, iya, agak jauh suaranya lagi. Iya. Yang bangkitkan siapa? Tunggu dulu Ben. Ini kasihan ya, disabar dulu Bang Ben. Ini menguasai perjanjian lama ini. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berkomentar juga Bang Ben apa yang mau disampaikan. Siap.
Ini ntar saya itu ya disclaimer dulu ya. Tidak ada satupun nubuatan Yesus dalam perjanjian lama. Semua klaim nubuatan Yesus dalam perjanjian lama saya pastikan itu kebohongan dan penipuan. Nanti kita bongkar. Lanjut teman-teman. Betul. Oke, Ya, sebentar Bang Indra. banyak. Saya kasih tahu sebentar. Alkitab menjawab Alkitab. Sebelum aku tidak lihat di Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Iya. Berarti Yesus Iya. siapa? Iya. Allah itu sendiri. Tidak ada. Oh, aduh, enggak begitu pengertiannya, Bos. Yang lain pun tidak ada. Kemana-mana ini. Membantah ayat ini siapa bisa membantah ayat ini? Dari itu sebelum Iya. Dan dikonfirmasi oleh satu Tawarik, dan dikonfirmasi oleh kitab satu Tawarik. Iya. Allah bangsa lain, Allah bangsa lain adalah berhala. Tidak ada Tuhan Allah yang bangsa dibentuk lain dalam adalah langit. berhala. Allah di luar bangsa Israel adalah berhala. Gantian. Allah bangsa lain adalah berhala. Iya, selain Allahnya Israel. Jadi konfirmasi Allah satu Tawarik Iya. itu. Allah bangsa lain adalah berhala. Iya, berarti selain Tuhannya bangsa Israel, Aduh. yang membentuk Tuhan orang Kristen itu berarti berhala ya. Iya, Oh, iya. itu firman Bapa itu, Pak. Firman Bapa, bukan itu firman Iya. Bapa. Firman Bapa, Yesus itu firman Bapa. Iya, bapaknya Yesus kan. Silakan Bang Firman Ben. Bapa. Masuk Bang Ben. Firman di dalam Alkitab itu ada beberapa macam, itu satu firman dalam pribadi, dalam oknum, dalam arti oknum, ada firman dalam arti perkataan gitu loh. Jadi Yesus ini firman dalam arti pribadi. Sudah? Ya, sudah tiga-tiganya sudah berinteraksi ya teman-teman Kristen. Silakan Bang Ben Abraham masuk. Ya, saya dikit saja ya. Tadi bawa ayat ya di Yeshayahu ya. Sebelum aku tidak ada Allah lagi yang akan dibentuk. Makanya ketika ada Allah yang baru dibentuk keluar dari selangkangan wanita, saya pastikan itu ayat Allah palsu. Saya turun bang. Oke. Iya, turun silakan. Bang, kuat saya bang. Ya, Sorry, bang, bahasa. Jadi tidak pernah ada bahwasanya Tuhan Bani Israel mengatakan dia akan datang dalam wujud manusia untuk mati konyol di salib menebus dosa. Saya pastikan itu. Silakan cari ayatnya kalau memang ada di perjanjian lama. Mau nanya Lanjut, Bang. ayat apa? Ayat apa? Itu fakta, bro. Dia kan dilahirkan dari Bunda Maria, bukan menghujat loh. Oh, dilahirkan. Iya kan dilahirkan di kandung 9 bulan. Allah dilahirkan nggak? Apa? Allah dilahirkan nggak? Bunda Maria itu siapa? Yesus. Jawab dulu. Aku nanya, Allah dilahirkan nggak? Sebentar Dika, dibantah Tidak. saja. Ini mendingan Bang Indra aja yang menjawab. Silakan Bang Indra. Dibantah Bang Indra. Lanjut dulu kasih Bang Dika. Allah dilahirkan nggak gitu loh? Enggak berbicara. Jangan dulu bicara Indra, kita jawab dia gitu, biar tahu dia makna dilahirkan itu apa gitu loh. Iya, itu Katanya fakta, dulu, bro. Allah dilahirkan Bahkan di apa TTI enggak? Tuhanmu yang kau bilang Tuhan itu nggak menghujat loh. Kau pakai logika. Makanya Kita aku nggak tanya menghujat di situ. samamu, otak waras. Kita nggak menghujat. Iya, ada ini apa? Gejalanya apa Dika? Gejalanya apa Dika? Ya, dilahirkan. Aneh ini kawan nih. Iya, gejalanya apa Dika? Gejalanya apa? Enggak Dika, gejalanya apa? Oh, Ahmad, aku tanya sama kamu, Allah itu dilahirkan atau tidak gitu loh? Ya siapa ibunya? Coba. Iya. Jawab, siapa ibunya? Jadi Aku tanya dilahirkan apa? siapa ibunya? Jadi sabar. Ya, jadi ini kalau kamu berbicara Tuhannya umat Muslim ya, kalau kamu berbicara Tuhannya Iya, umat iya. Muslim ya, Tuhannya umat Muslim itu ada sebelum semuanya ada. Aku tanya Iya. pertanyaan, Allah itu Ya. dilahirkan atau tidak? Iya, yang dilahirkan sabar. Yang dilahirkan itu Iya. makhluk, yang Iya. dilahirkan Yang itu dilahirkan ciptaan. itu yang dikatakan dilahirkan itu hanyalah makhluk. Oke, Hanyalah makhluk kita ciptaan tengok yang Al-Quran dikatakan ya. Salah satu sifat Allah. Sabar. Salah satu sifat Allah ada yang jauh. Sabar, sabar. Yang dilahirkan Makhluk apa itu enggak? ya, istilah yang Yang kata yang dilahirkan enggak? itu hanya ditujukan kepada makhluk. Sementara Yang Tuhan yang itu Muslim real, itu tidak nyata diserahkan dengan adanya. makhluknya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan kamu, jadi Tuhan kamu ya, yang kamu katakan Makanya Tuhan aku itu tanya dulu Yesus kau, biar kau dengan paham. pertanyaan yang sama, Yesus itu dilahirkan atau tidak? Arti jahir atau lahir itu apa gitu?
Iya, zohir. Kapan zahir itu artinya lahir, Bung? Kalau yang Bahasa jahir Arab itu gimana nih, Bung? makhluk apa enggak? Enggak, zahir artinya lahir itu Anda belajar bahasa Arab di mana, Bung? Dari mana kau dapat Silakan itu? cek aja di situ di apa? Alah, di tidak ada zohir itu lahir. Artinya lahir itu Anda belajar bahasa Arab di mana? Lahir, zohir itu beda. Nah, Jadi apa? Yang tampak. Jadi apa Johir? Allah mengetahui apa yang kau sembunyikan dan apa yang nampak dan apa yang tidak tampak gitu loh. Edisi Al-Quran terjemahan edisi tahun 80-an itu yang Zahir diterjemahkan. Waduh, di situ Al-Quran kok terjemahan? Kemana-mana sih? Al-Quran itu Dari isinya ini. ada datanya. Aduh, mampus. Lam yalid wa lam yulad itu kan sudah mempertegas itu. Kata Zahir. Lam yalid wa lam yulad itu sudah mempertegas bahwa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Itu katanya. Buktinya ada yang dibilang dia yang Zahir dia gimana sih? Di mana? Di mana? Di mana? Berarti kontradiksi dong. Di mana? Di mana? Di mana? Lupa ya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo, kamu buka dalilnya di Kalau mana? Tuhan kau tuh fakta dilahirkan Bunda Maria ibunya. Allah Fakta. yang Zahir, yang batin. Coba pasti Iya. ketemu ayatnya, ayat Quran berapa? Bu, gini tak jelasin. Wal akhir wal Tunggu dulu, Bang. Kalau kita bahas al-hadid wal awal wal akhir wal dohir wal batin, maknanya dohir di situ. Iya, yang Zahir Allah apa itu artinya? mengetahui baik yang zohir, yang nyata, yang terang-terang. Coba spill dulu spill. Kamu ini baca Ibnu Katsir lah. Kamu Ayatnya, kamu nanya tak spill dulu jawab malah ayatnya. nanti kamu sanggah. Nanti kamu sanggah. Spill dulu Coba ayatnya kamu gitu baca loh. Ibnu Katsirnya yang dikatakan zahir itu apa? Tidak Jangan ada dusta di tersembunyi antara bagi kita. Allah. Tunggu dulu. Kamu saya jelaskan dulu, nanti kamu sanggah ya. Jangankan Al-Quran, Bible kamu sudah ada di otakku itu. Kamu lihat dulu, kamu spill dulu di sini di kayak ini. Iya, Kamu spill dulu wal awal ayatnya. wal akhir wal dohir wal batin itu apa? Jadi Allah itu mengetahui baik yang terang-terangan atau Disitu ada tersembunyi. mengetahui. Ibaratkan gini, coba kamu kalau ada orang itu bulan Disitu ada kata- Lebaran, tunggu dulu Bang. Kalau Lebaran itu kenapa? Maafkan ya. Oke, tunggu dulu. Oke, turunkan. Oke, tak turunkan dulu kamu ya. Terus itu saya jelaskan. Oke, kamu di bawah jelas. Kamu dengerin dulu. Jadi gini. Kenapa di dalam ketika kita Lebaran itu Bang Ben, maafkannya lahir batin, maksudnya apa? Baik saya punya salah terang-terangan, Bang Ben tahu, karena saya sudah mengatakan, Bang Ben, kamu itu orangnya galak misalnya. Ini kan terang-terangan, Bang Ben tahu. Itu yang dohir. Atau yang batin, saya di hati saya ini punya hati yang tidak baik kan Bang Ben. Bang Ben tidak tahu hati saya. Itu batin namanya. Makanya maafkan lahir batin. Nah Allah itu mengetahui baik yang terang-terangan ya, atau tersembunyi. Di hati kita jelek Allah tahu. Atau yang sudah terang-terangan, misalnya saya pergi, banyak orang tahu saya pergi ke tempat yang minuman keras misalnya. Ini kan zahir ini. Orang-orang tahu. Ya, nah Allah mau terang-terangan atau tersembunyi, dohir batin, Allah tahu. Itu kalau kita baca Al-Hadid. Kalau zohir di dalam Asmaul Husna, Allah itu zohir. Maknanya adalah Allah itu maha nyata, Allah itu ada. Dan bisa kita buktikan dengan adanya alam semesta ini. Karena ini semua adalah ciptaan Allah. Itu kalau kita bahas zohir Asmaul Husna. Jadi bedakan. Ya, kita itu tahu semua masalah kayak gitu tuh. Percuma kamu bahas itu gitu. Silakan dinaikkan lagi kalau lanjut. Ya, kita kembali aja ke topik. Iya. Dia ngomong aja disuruh tunjukkan ayat, ngomong dalilnya aja di mana nggak tahu gitu loh ya kan. Jangan. Sekarang kesempatan Bang Indra untuk menanggapi. Bang Indra dari pihak Kristen. Ya silakan Bang Indra. Bang, tolong kasih naik dia. Kendi nggak ada sudah. Yang ada Dika, yang modal ini nyerocos di tadi. Dia sudah ke mana tuh? Ada kalau Dika ada di bawah. Kalau Bang Kendi sudah nggak ada. Kasih naik dia dulu Bang. Biar. Ini ada bersama. Udah diterangi dia ngeyel. Udah nggak ada tahu ilmunya ngeyel. Jadi dua slot ini khusus untuk teman-teman Kristen ya. Kalau Islam jangan dulu.
Ini Dika sudah naik, saya naikkan. Tapi jangan nyerocos ya. Ini Bang Indra menghormati diskusi Bang Indra. Aku kan tadi meminta di-spill ayatnya biar jangan ada dusta di antara kita gitu loh. Loh itu sudah. Ustaz Tata ini di luar kepala. Seolah-olah Ustaz Tata itu menghafalnya itu di luar kepala, baik Bible maupun Al-Quran. tidak ada kata mengetahui di situ, Ustaz. Waduh. Kalau kau Ini paksakan kok- kau nama itu menghujat, Ayatnya, Dika. Kalau kau paksakan, tuh namanya kau penistaan agama, kau Dika. Ya, kau udah terangkan kau maksakan itu namanya kau penistaan agama. Karena tidak ada ibunya Tuhan kami. Jelas kau. Kau Tuhanmu ada ibunya. Si yang lahir. Iya, yang siapa lagi yang melahirkan dia? Jawab kau bisa kau jawab. Ya urusan kau. Kau namanya penistaan agama kalau kau paksakan terus. Paham kau? Sudah terangin ya kau. Jawab ya. Sekarang kamu yang Jadi kan udah tambahkan bahwa dijelasin Zohir ya itu tadi ya. lahir, coba. Lam yalid Itu kan walam terjemahan yulad. ya. Sekarang coba kamu yang tampilin bahwasanya Zohir di situ lahir. Coba mana? Coba. Di mana Zohir itu artinya lahir? Saya pengen tahu. Di Google arti kata jahir coba. Tunjukin Dika daripada Besarin dia. Coba saya pengen lihat. Baru sekarang Iya. saya tahu bahasa Arab Zohir itu artinya lahir. Iya, saya juga baru tahu loh. Zohir Iya, itu lahir itu baru tahu juga saya. Ini. Tampilkan Iya, kelihatannya percuma kita belajar Arab bahasa Arab dari sekali belajar nahu sorof dari kecil nggak ada gunanya. Tampilkan Ada kata datanya. Zohir artinya lahir. Tampilkan Udah nggak ngerti ngeyel, udah terakhir ngeyel. Jangan berasumsi. Tenang bang, bang Otak tenang sabar. Jadi nggak Saya bisa mau dijawab tahu ini ya. Anda dari Kalau mana yang dapat kata jahir, Zohir itu yang lahir, artinya lahir? siapa nggak Silakan. tahu kan? Ya udah di skip aja. Kalau Loh, nggak kok tahu lah dari takut? siapa. Saya kejar Anda. Di mana kata Zohir itu artinya lahir? Ayo, Di Google silakan. coba lihat. Coba Kok di lihat. Google? Di Google. Kok di Google? Jadi di mana kau mau Kota lihat? Anda di Google? Hah? Jadi di mana mau kau lihat coba? Coba Dari kau mana bismillah, di mana kata kau lihat Zohir kata itu jahir, artinya bukan- lahir, Bang? Bukan lahir. Lu tadi Anda bilang Berarti- lahir. Kenapa sekarang Berarti bilang Anda lahir? naik ke Komal ini dengan modal fitnah berarti ya? Modal fitnah Jangan kan udah malu-maluin selesai, lah. kalian Anda ngomong Iya, Zohir artinya karena lahir. Anda tidak bisa memberikan data. Anda modal fitnah berarti naik Enggak, ke Komal jadi ini. gini. Anda Kristen itu belajar fitnah dari Jahir siapa? itu arti apa? Jahir. Anda Kristen belajar fitnah dari siapa? Kau belajar fitnah. Iya, kalau nggak fitnah tunjukin dong datanya. Kalau Kan bisa Zohir itu kenapa lahir. nggak bisa Tunjukin dong datanya. Iya, kalau misalnya nggak bisa tunjukin datanya berarti Di fitnah. mana kan? Zohir itu artinya lahir? Itu saya bisa nemu kamus bahasa Arab di mana itu? Al-Quran ditambah-tambahi mengetahui. Ayo, jangan bikin malu Kristen. Ayo, jangan bikin malu Kristen. Kalau nggak bisa nunjukin datanya kamu berarti Kristen yang fitnah kamus berarti. di mana itu? Zohir dalam bahasa Arab artinya Mana ada lahir. itu di Al-Quran itu ditambah-tambahinya mengetahui. Lu jangan Jahir. takut, saya kejar Anda. Ketika Anda mengatakan Zohir itu artinya lahir, percuma Anda belajar bahasa Arab dari kecil. Baru tahu saya sekarang Zohir artinya lahir. Ini goblok model apa lagi nih? Buktikanlah kalau jahir itu bukan yang lahir. Loh, terjemahan. Anda loh yang bilang, Anda yang bawa narasi. Zohir itu artinya Kan saya lahir. Coba saya Kamu cek di tagih Anda Google. sekarang. Mana itu? Arti kata jahir adalah buat situ kata kuncinya. Mana? Ya buat di situ Bahasa kata Arab mana kuncinya. itu? Mohon. Kamus bahasa Arab mana saya bisa nemu itu? Zohir artinya lahir. Aduh. Di Loh, kota kamu aduh, cari. belum diketok ini udah aduh. Jangan mempermalukan diri lo ya. Saya kejar Anda kalau Anda ngomong asal-asalan di atas ini. Saya permalukan Anda. Oke. Kamu inbox saya, saya biar saya Lo gak usah tunjukkan ya. inbox, Anda udah berhadapan dengan saya di sini. Gak usah di inbox. Anda itu sudah berhadapan dengan saya di sini. Kenapa takut pakai di inbox? Saya Tunjukkan. nggak bisa cam. Saya belum bisa cam. Makanya saya suruh kalian. Loh, Anda baca aja. Di mana itu referensi Jangan ada Zohir dusta di artinya antara lahir kita, dalam bahasa loh. Arab? Coba, saya pengen tahu itu bahasa Arab mana itu? Ayo. Jahir itu terjemahannya apa coba? Loh, kok malah tanya balik? Saya yang nuntut klaim Anda. Makanya aku suruh kau mengapa Google goblok. Loh, Waduh, Google. jangan. Anda jangan bodoh kalau depan-depan saya. Tidak ada satupun dalam bahasa Arab kata Zohir artinya lahir. Anda itu kalau Anda gini loh Bang. Udah turun ya apa sedikit aja ya teman-teman ya. Dungu itu hak Anda Bang. Tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya dungu di room muslim gitu loh Bang. Bahasa Arab mana lagi Zohir diartikan lahir Bang?
Aduh, kacau ini. Malu-maluin Kristen aja kau ini. Ikut Lanjutlah, gaya si, teman-teman. ikut gaya si haleluya dia, botol itu. Ya, 2 surat ini khusus untuk teman Kristen ya. Untuk sementara percayakan kepada narasumber Islam yang sudah ada di atas buat orang-orang Maksudnya ini loh, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan dohir batin itu kan gini. Zahir ialah mengetahui lahiriah, dimaknai lahir. Terus, zahir ialah mengetahui lahiriah segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan batin ialah mengetahui apa yang tersimpan dalam diri segala sesuatu. Karena di sini ada lahiriah, dimaknai lahir sama dia. Nah, itu yang saya bilang. Itu tadi ya saya nggak tahu ya. Saya baru ketemu yang apa jahil murokap itu yang kayak gini nih, jahil murokap ini. Bayangin coba. Zohir katanya lahir. Ini bahasa Arab mana ini, saya bingung saya. Aduh, lahir batin mungkin Bang Ben Abraham. Dikiranya lahir itu melahirkan. Waduh. Ya, silakan Bang Indra. Iya. Bang Indra. Ya tolonglah buat teman-teman Kristen sebaiknya membawakan pemahaman itu gak usah keluar konteks dulu lah ya. Ini sesuai tema aja dulu, bukan apa-apa. Iya, ilmu untuk mempelajari Al-Quran itu nggak sebatas original, nggak sebatas teks bahasa Indonesia. Sedangkan teks bahasa Indonesia saja Anda masih nggak ngerti gitu loh ya, apalagi sampai kaidah bahasa Arabnya kan begitu. Betul. Ya, saya saja sebagai seorang Muslim aja masih belajar di situ. Yang saya dari kecil itu sudah membaca huruf hijaiyah, itu saya masih belajar, masih mengkaji gitu. Apalagi kalian yang tidak pernah belajar sama sekali gitu loh, tiba-tiba udah mengerti hanya berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Itu pun Anda masih nggak ngerti juga sebenarnya gitu loh. Padahal di sini dikatakan Allah mengetahui yang nampak. Bang Indra mau masuk dulu sebelum gue masak. Gue masak Ya, ini Tuhannya banyak, Tuhannya gue masak di Kristen banyak katanya. Bang Indra mau masuk? Oke, lanjut. Saya kasih satu ya. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48 berkata ini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Yohanes 5 ayat 22 dia berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, kalau anak ini hanya sekedar manusia yang tidak bisa menjadi hakim, tetapi karena dia posisi adalah sebagai Tuhan itu sendiri, maka dia bisa menghakimi manusia, karena yang bisa menghakimi manusia hanyalah Tuhan. Aku bantah dulu. Silakan, bantah. Oke, aku bantah Yohanes 5 ya. Yang lain silakan di kawan-kawannya. Di sini jelas ya narasinya ya. Tuhan itu tidak turun ke bumi ya, karena dia sudah memberikan kuasa kepada anak. Anaknya siapa di sini diceritakan, yaitu Yesus dan Musa. Yesus sebagai hakim dan Musa sebagai jaksa. Musa yang mendakwa, Yesus yang menghakimi. Anda baca secara tegas pakai nalar, saudaraku ya. Tuhan tidak turun ke bumi. Dia sudah memberikan kuasanya kepada anaknya. Bukan hanya Yesus yang anak, Musa juga anak Allah. Kita juga manusia anak Allah, saudaraku. Ya, begitu dari saya untuk membahas Yohanes 5 nih ya. Anda keliru dan memahami hal itu. Silakan ditambahkan. Bang kasih dalil. Mana Oke, itu Anda ya itu nih ya di Yohanes, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepada kamu menaruh pengharapan. Yohanes 5:45-nya. Yesus sebagai jaksa, hakim. Jadi Tuhan itu turun ke bumi. Yesus yang menghakimi, Musa yang mendakwa, sudah berbagi tugas dari Allah Bapa di surga. Cernahlah ayat itu ya. Dan itu juga sebenarnya bukan buat Kristen juga ya, buat kepada 12 suku Bani Israel ya. Iya. Silakan tambah itu.
Ya, itu berbicara kepada sebentar. Apa yang dikatakan oleh Yohanes 5 ayat 46 itu ditujukan Yesus sementara berbicara kepada bangsa Israel, kepada orang Farisi, orang ahli Taurat, kepada para imam-imam yang tidak percaya dia sebagai Tuhan, dan dia berkata, Musa yang akan mendakwa kalian nanti pada saat penghakiman. Sebab apa? Mereka hanya mau menerima Taurat. Makanya dia berkata, di mana itu? Di mana, Bang? Tidak percaya sebagai Tuhan itu di mana, Bang, dalilnya, Bang? Asumsi. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu di mana dalilnya? ada. Sebentar. Di mana? Dari tadi ngomong kayak di gereja aja kau. Udah diam di situ. Saya bilang saya akan kasih data. Kamu bisa sabar. Data dulu. Di mana orang Yahudi tidak percaya kepada? Sebentar, lihat. Yohanes 8 ayat 24. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Akulah aku, Anda keliru. Saya baca Bibel Vatikan ya. Jangan itu salah terjemahan. Oke. Anda itu salah terjemahan LAI. Sabar. Sebentar, saya baca. Izin ya, boleh Sebab nanggapi kalau ya. kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Saya bawakan kau. Oke, izin ya, boleh nanggapi ya. Tolong dibaca dari atas. Itu pertanyaan tentang apakah Yesus itu adalah Mesias. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Jadi dia di situ tentang Mesias, bukan sebagai Tuhan. Betul. Sebentar. Mana ayatmu? Jangan sebentar, baca aja. Dengar. Di ayat Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia. Enggak, aku. Nih, saya buktikan salah terjemahan ya. Sebentar. Nih. Nih, saya bawa Bibel Vatikan. Sabar. Ya. Ini. Iya. Ini dia ya. Itu salah terjemahan. Udah salah. Udah. Kau mau bawa Yohanes 8:28 kan? Ini ya. Yohanes 8:28. Ini nih ya. Lagi kamu bantah. Mana lebih tinggi LAI pada Vatikan? Woi. Ini resmi Vatikan ya. Kau jangan ngarang-ngarang kau. Ini resmi Vatikan ya. Nih, FI ya. Itu salah terjemahan. Paham Anda? Lebih tinggi LAI dari Vatikan rupanya. Ya, hebat kali Vatikan apa LAI itu. Nih saya artikan ya. Itu salah terjemahan saudaraku ya. Jangan Anda paksakan salah terjemahan. Nih. Gimana? Akulah aku. Nih saya terjemahkan tadi. Akulah aku. Mana akulah dia? Salah terjemahan tuh saudaraku. Makanya di LAI ada 6.557 kesalahan terjemahan. Biar Anda tahu, itu fakta. Bukan di mana? Kamu bukan di mana? Ya, ini Bibel versi Vatikan. Iya, di Bibel Vatikan dia apa, kitab apa? Ini Bibel versi Vatikan. Iya, kitab apa? Ya sama kitabmu, tapi kitabmu versi LAI. Kitabmu terbit terjemahan LAI. Ini Vatikan, Bos. Paham? Iya, benar. Coba di mana ayatnya? Ini Yohanes 8:28. Yohanes 8:28 kamu kan? Izin, boleh nambahin, Abang? Ya, silakan. Kalau di original teksnya tertulis ego eimi. Saya tanya, ego eimi itu artinya apa? Akulah dia. Loh, di mana kata dianya? Kalau akulah dia, harusnya tertulisnya dengerin, Anda nggak bisa bahasa Yunani, jangan sok tahu depan saya. Kalau akulah dia, tertulisnya ego eimi autos. Di mana kata autosnya di situ? Nggak nemu saya. Di mana? Maksa kali. Di mana? Di situ hanya tertulis ego eimi, bukan ego eimi autos. Di mana ada kata autos di situ? Original teksnya nggak nemu saya. Mana? Ini Bibel. Kok ini saya pakai original? Kau korban LAI kawan Indra. Kau korban LAI. LAI. Coba bukain Darian yang original teksnya. Kita lihat ada nggak kata autos setelah kata ego eimi. Ini sudah original. Original apa? Sejak kapan original teks itu bahasa Indonesia? Memang kita bahasa Indonesia. Kalau dia bukan original, tidak mungkin terjadi mujizat. Saya tanya, original teks perjanjian baru bahasa apa? Indra tadi khotbah aja dia. Males ya. Ya, jadi begini Bang. Abang, udah poin aja kalau saya Bang sama Bang siapa ini? Bang Indra ya? Iya. Memanusiakan Tuhan itu, Abang percaya nggak? Memanusiakan Tuhan itu adalah pagan.
Itu menurut siapa? Nih, jangan dialihkan ego-ego Emi tadi itulah. Oh iya, iya, iya. Ya, ini saya besarkan ya. Apa Ben ya? Coba. Nah, itu setelah kata ego Emi ada kata autos nggak di situ? Kan nggak ada. Yang mana Terus ya? gimana kalau bisa diterjemahkan akulah dia itu gimana ceritanya? Dapat dari mana itu terjemahan akulah dia itu? Orang nggak ada kata autos setelah kata ego Emi. Dari mana itu dia dapat akulah dia itu? Loh, ini terjemahan yang disesuaikan dengan Ini original text, bukan cuma terjemahan. Original text itu. Ini original text. Ego Emi. Tuh setelah kata ego Emi ada kata autos nggak? Ada nggak? Dari mana terus dapat akulah dia itu? Hah? Loh, ini Orang kata autos saja nggak ada. Saya tidak Jangan ngawur. Kalau cuman modal terjemahan, Korban belajar LAI. lagi. Iya. Kita pakai original text di sini. Iya. Oke, Dan saya LAI. tanya kepada Anda. Indra, tunggu, Indra, potong Indra. LAI melakukan kesalahan terjemahan 6.577. Paham? Bukan sedikit angkanya. Sebentar. Saya lebih yakin kepada LAI karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus nih, ini nggak Roh Kudus. Vatikan ini nggak Roh Kudus. Jadi kamu bantah Vatikan. Oh, sebentar dulu, data ini verifikasi enggak? Loh, ini Vatikan bos, ini bos. Meskipun Vatikan, mana? Hahaha, udah hancur kau. Udah. Lebih hebat LAI daripada Vatikan, yang luar biasa Anda ya. Yang lebih hebat Alkitab saya LAI. Oh iya. Jadi jelas ya, tadi udah dikasih lihat ya original teksnya ya, sama abang otak waras ya. Iya. Ternyata di situ hanya tertulisnya ego Emi, bukan ego Emi autos. Pula dia. Jadi clear ya. Yang korup terjemahan jelas ya. LAI. Siapa ya? Jelas ya, korup terjemahan ya. Dia ditulis 3 kali. Nah, sekarang saya mau tanya. Di mana ada kata autos di situ? Tadi dikasih Bang, coba kasih lihat lagi Bang. Oke, Ada siap. nggak habis kata ego Emi ada kata autos di situ? Saya tanya. Original teksnya. Iya. Masakan. Saya tidak diverifikasi, saya tidak percaya. Loh ini ya, Itu original teks, teks kok dari Alkitab Sabda itu. Walah, kacau nih. Tidak, data harus diverifikasi. Tanpa verifikasi Kacau, saya tidak percaya data. Karena semua yang tersebut Korban LAI yang ternyata. Ini dari Alkitab Sabda. Yesuslah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. tidak ada verifikasinya. Buku saya Ini sudah loh, dari diverifikasi. Alkitab Sabda. Iya, Alkitab Sabda itu kan LAI. Tetapi kalau tanpa verifikasi, semua bisa dirubah. Iya, ini original teks bos. Alkitab Gimana Sabda ini. Gimana sih? LAI Ini punya sabda ini. bos, ini sabda, Yang bikin sabda kitab ini. kau. Ini dia sabda, ini sabda. Gimana sih? Ini sabda. Akulah dia dikatakan oleh Yesus 3 kali dia. Ini sabda bos, ya. Jadi firman Tuhan, ini firman Tuhan. Kacau. Sini, mulu dapat kenal. Belajar mulu. Ini firman Tuhan. Loh, ini perkataan Loh ini firman, ini nggak firman Tuhan, ini sabda ini, woi, ini sabda nih, ngawur anda, woi. Ini firman Tuhan. Ini sabda saya beli, bukan dari mana-mana. Dibuat asik Jadi aja. nggak bisa dibantah ya. Kita sudah tunjukkan original teksnya ya. Ternyata di original teksnya hanya tertulis ego Emi, bukan ego Emi autos. Ya, belajar dulu original teks, baru ngotot naik ke Komal Muslim. Belajar dulu. Jangan mau jalan terjemahan, terus Saya bertanya ngotot. kepada kamu, kalau kamu sudah belajar Walah, banyak, Anda- kamu bisa melakukan Anda mujizat. sudah salah ngotot. Kamu bisa membuat mujizat. Anda tidak? ini pendeta tuh apa nih? Buat malu Anda, buat malu Kalau Kristen ya. kamu bisa- Yang Oh dilawan dia pendeta Anda, nggak bisa saya. original teks. Alamak, malu kali. Alamak malu ini. Iya. Original teks saya punya ini. Woi, ini yang kau lawan dua, original teks sama Vatikan. Yang kau lawan dua sini, original teks sama Vatikan saya bawa tadi. Ini LAI. Hai, buat malu ini. Ini Saya LAI. bawa data Vatikan, Anda bantah. Lebih hebat LAI dari Vatikan ya, luar biasa Anda ya. Kami dari Luar biasa Anda ya. Kami bukan Vatikan. Sorry. Gara ilmu nih. Gara ilmu, gak ada ilmu nih. Jadi kalau nggak ada ilmu, Nah, sekarang saya bikin. Bapak pendeta, kalau Anda nggak ada ilmu, nol besar original teks, ada baiknya Anda belajar. Jangan ngotot mengatakan bahwasanya kitab LA itu Vatikan orisinil. dibantah. Originalnya perjanjian baru itu bahasa Greek koin, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indo.
Jangan malu-maluin lah. Mana ada original teks bahasa Inggris? Udah salah bantah pula lagi. Ini apa salah bantah? Saya berkata pada firman saya. Kenapa? Karena saya pun bisa melakukan. Kamu kok kejang-kejang gitu bos? Woi, Anda kok kejang-kejang gitu? Anda kayak masa Jepang. Nggak usah kejang. Kita mau hidup bahwa alam mau hidup. Bang Indra, dibuat asik aja lah sudah. Bang Indra, Roh Kudusnya diterangin dulu Bang Indra. Bang Indra, mana kalian bisa tadi Bang buktikan Indra kan bahwa mengatakan sabar. Kalian saya tantang kalian. Buktikan sampai hari ini kalian tidak bisa membuktikan bahwa alammu ada dalam sebuah peristiwa. Coba. Ini pendeta host. Pendeta nih Pak Ustaz. Level pendeta kayak gini guys. Serius guys dia pendeta guys. Malu banget nggak bisa original teks. Mohon maaf, kami nggak bisa menunjukkan orang kafir nggak bisa Kalau kamu sekarang bertanya di mana alammu ada? Kejang gitu dia. Enggak, bersemangat memang dia. Memang bersemangat. Nanti maaf-maafan dia pasti. Iya. Enggak, luar biasa dibantahnya original teks sama Vatikan. Luar biasa. Udah kalau sudah kayak gini gak usah kayak gitu-gitu. Gini aja, Bang Indra yang selo-selo aja. Abang meyakini Yesus itu Tuhan. Dengan data akulah dia ya. Sebentar. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Kalau saya bertanya saya punya Bible, Anda menyangkal. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Coba buktikan bahwa alammu ada dalam sebuah peristiwa. Dia hadir dan dia ada di tengah-tengah manusia. Coba Anda buktikan. Iya. Jadi sabar. Ya, Allah di dalam Islam itu maha pencipta ya. Jadi dia menciptakan segala alam semesta ini ya. Bukanlah dari makhluknya. Jadi tidak bisa diserupakan dengan makhluknya gitu. Yang kamu definisikan itu adalah Tuhan yang berupa makhluk. Nah, Tuhan yang umat muslim itu bukan makhluk yang harus bisa disamakan dengan makhluknya, yang harus turun ke dunia, yang harus bisa jalan kaki, yang bisa kehausan, dan enggak gitu. Jadi izin ya nambahin dikit ya. Jadi Tuhan itu bukan Satpol PP atau Hansip di kampung. Kalau ada orang hajatan dia tengah-tengah. Enggak, bukan gitu. Ngapain Tuhan ada hajatan hadir di tengah-tengah? Emangnya Satpol PP atau Hansip kampung? Aduh, ada aja kau. Kamu baca saya juga sebentar. Kamu baca Bible saya, Allah menyertai bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir. Dia ada bahkan saat melakukan hukum perjanjian dengan bangsa Israel. Udah, di situ juru selamatnya yang diutus Nabi Musa. Diam, dengar. Lihat Allah saya, Allah saya kebesaran. Saya mau nanya simpel-simpel aja sekarang. Sebentar. Saya perjalanan. Ketika Musa meminta kasih karunia daripada Allah. Dengar, ini yang apakah kalian bisa buktikan Musa cerita ini ada dalam ketika Musa meminta kasih karunia daripada Allah, dia ingin memperlihatkan kemuliaannya. Allah bilang apa? Dia bilang, santaikan Roh Kudusnya, santai Roh Kudusnya, santai ya. 3 ayat 3. Roh Kudus santai aja, jangan kejang-kejang. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 18. Tuhan bilang ada suatu tempat aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang aku kasihani. Dia berkata kepada Musa, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menampakkan engkau dalam gunung lebar dan aku akan menurunkan engkau dalam tanganku sampai aku berjalan. Kemudian aku akan menarik tanganku dan aku akan melihat belakangku. Itu kemuliaan Allah yang dia nampakkan kepada Musa. Udah belum? Kalau udah, saya jawab. Mana Allah bisa seperti itu? Itu Musa bilang apa? Perlihatkanlah kemuliaanmu. Bukan Tuhan yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan hadir secara fisik. Itu dalam bahasa Ibrani namanya Shekinah. Ada. Tuhan bilang Tuhan hadir secara fisik. Kemuliaan Tuhan. Saya buka di Keluaran 11. Di Yohanes 11. Santai. Yohanes 11 ayat 40. Tenangkan Roh Kudusmu, saudaraku. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dengar. Ayatnya yang ke-44. Lalu dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kakinya tangannya masih terikat dengan kain. Berarti Allahnya datang nggak saat itu? Saat Lazarus ada, Allahnya datang. Dan biarlah ini yang harus dibagi itu kemuliaan Allah. Coba kamu tunjukkan
Lazarus bangkit, Allahnya datang nggak? Saya tanya. Allahnya datang nongkrong di situ nggak? Allahnya datang nongkrong di situ nggak? Saat Lazarus Kuasa dalam bangkit. nama Yesus. Kuasa di dalam Yesus. Kuasa di dalam Berarti Yesus. kan Dia kemuliaan adalah itu Allah. kan berarti bukan hadir secara fisik toh, bener nggak? Ini kemuliaan dia. Aku lagi apa lagi ya? Yesus sebelum membangkitkan Lazarus dia berdoa dulu menghadap ke langit. Kemuliaan, mana tunjukkan? Sekarang saya tanya. Indra, Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapaknya di surga ya, minta mujizat sesuai KPR 2 ayat 22, baca itu ya. Dengar, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Iya, jadi begini buat Bang Indra ya. Iya, Bang Indra. Iya, dengar dulu Bang Indra. Bang Indra. Kita bisa buktikan tidak kemuliaan Iya, Allah. sabar. Bang Indra. Bang Indra. Kalau Allah sebentar. Iya, sabar. Kalau Allah Iya. tidak berbentuk apa-apa. Sabar. Lalu dia sama dengan apa? Coba, di dalam dunia ini semua berbentuk. Iya, begini Bang Indra. Di dalam dunia ini semua berbentuk. Sabar. Jadi kalau Allah tidak berbentuk sama dengan Allah tidak Kenapa ada. ya dia? Kenapa kayak orang kesurupan ya? Iya, kayak kesurupan. Kenapa kayak orang kesurupan ya? Buat malu Kristen aja. Kamu tidak ada. Enggak, kenapa Anda Santai aja, seperti orang santai aja, kesurupan? Dunia ini segala Enggak, kenapa Anda seperti orang kesurupan? Di dalam Santai dunia aja, ini Rui. segala Yang kau salahkan- berbentuk. Jadi kalau dia tidak berbentuk dia tidak ada. Iya, yang kamu bicarakan ini Tuhan yang bentuknya makhluk. Gitu loh. Nah, kita bicarakan yang kamu bicarakan Tuhan yang bentuknya makhluk. Sementara Tuhannya orang Yahudi, kalau kita merujuk keimanannya orang Yahudi, nggak ada orang Yahudi itu mengatakan Tuhannya itu makhluk. Saya bacakan ya. Yeremia 10 nomor 18, nomor 19. Iya. Pertama kita Yeremia 10 nomor iya. 16. Pertama Tuhan dari tidak pengakuan sama Yesus dengan dulu. apapun dan siapapun. Nah itu. Ya, pertama Indra kamu dengar ya, dari pengakuan Yesus dulu ya, Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu nggak pernah dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus bisa dilihat atau tidak? Bisa. Yesus bisa didengar atau tidak suaranya? Bisa. Ditangkap. Artinya Yesus itu bukan Bapa, karena Yesus itu mengatakan Bapa rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Itu kata Yesus. Satu, ya, nggak cocok. Yesus bukan Bapa, karena Yesus bisa dilihat, bisa didengar. Sementara Bapa bilang Yesus nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Gitu loh. Di Keluaran 33 lagi firman-Nya. Di nomor 20-nya ya, Keluaran 33 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang memandangku dapat hidup. Ya, itu ketika sabar. Iya, iya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Nah, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam gunung itu. Aku akan menudung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Tetapi apa yang terjadi? Dan aku menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya. Dia melihat kemuliaan Tuhan tidak. Jadi Lihat. iya. Lihat badan toh. Lihat badan kan? Iya. Lihat badan. Di mana lihat badan? Di mana lihat badan? Belakangnya. Belakangnya. Di mana? Engkau akan melihat belakangku. Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Di situ belakang, bukan punggung. Membuktikan bahwa Allahmu. Belakang, bukan punggung. Itulah kekuasaan Allah. Dia bisa apa saja meyakinkan umatnya. Kalau Allah cuma diam. Iya. Jadi maksud dari kemuliaan Tuhan di sini. Allah itu bisu diam, patung kali ya. Nah, Iya. karena dia patung kali ya, dia tidak bisa Sabar, bikin apa-apa. Bang Indra. Kalau Allah berkuasa, Bang Indra, jangan kesurupan lah Bang Indra. patung Iya. kali ya. Berarti patungnya Yesus yang di gereja itu. Kenapa kesurupan? Apa-apa. Orang kebantah sama Bibelnya sendiri kok kesurupan. Kita pakai original Yesus teks. bilang apa? Kok kesurupan? Aku bukan patung yang tidak bisa berbicara. Allah berbicara apa? Aku bukan patung yang tidak bisa Itulah berbicara. kebesaran Tuhan. Dia itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan manusia. Iya. Maksud dari kemuliaan Tuhan yang lewat itu adalah kebesaran Tuhan. Gunung-gunung hancur. Ya.
Dan Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhan, hanya bisa melihat kemuliaannya itu dari belakang, tetapi tampak wajah Tuhan itu tidak akan bisa dia lihat. Memang Gitu loh. tidak bisa, tetapi apakah dia tidak menunjukkan? Kalau sudah tidak bisa ya tidak bisa. Kenapa kamu memaksa? Punggung itu apa? Punggung itu apa? Punggung itu Di mana ada kata punggung? Di mana ada kata punggung? Di mana ada kata Mana punggung? ada kata punggung di situ? Kamu lihat belakangku punggung kan? Ya kalau belakang itu emang punggung, emang belakang. Ini parah ini Tuhan yang disamain sama manusia. Parah. Wah. Terus saya bertanya, kalau kamu mati Parah ini tuh. Aduh. Saya bertanya, rohmu Di situ hidup nggak ada di- kata punggung. Di situ ada kata belakang, bukan punggung. Kalau masih belum lagi. Saya bawa lagi. Saya kasih banyak-banyak. Bawa. Mana lagi? Biar ditampol pakai bibir kau sendiri. Jadi poinnya adalah Tuhan yang sebenarnya itu ya tidak dapat dilihat dengan mata manusia.